Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah atas junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, para sahabatnya, dan juga segenap umatnya, termasuk kita di dalamnya insyaallah. Ifafillah rahmatullah. Di dalam perjalanan kehidupan manusia terkadang dihadapkan pada persoalan-persoalan kehidupan yang kemudian akan menyebabkan seseorang itu terpleset dalam kebaikan, terpleset dari jalan kebaikan, atau lebih tepatnya dia mengalami apa yang disebut dengan fase di mana dia berada di persimpangan jalan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar kita istiqomah, agar kita berada tetap di jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam ayatnya dalam surat Al-An'am ayat 153. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fattafarraqu bikum an sabilih. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Wa anna hadza sirati, dan sungguh inilah jalanku, mustaqima, yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah. Wala tattabi'u, dan janganlah kamu sekalian mengikuti as-subula, jalan-jalan. Fatafarraqu bikum an sabilih, yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Dzalikum wassaqum bihi, demikianlah dia memerintahkan kepadamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Ayat ini menegaskan bahwa dalam perjalanan kehidupan manusia, terkadang manusia tergoda ya untuk mengikuti jalan-jalan lain, sehingga kemudian dia terpelanting dari jalan kebaikan. Kenapa? Karena dia mendapatkan berbagai macam godaan dan ujian. Ada orang yang diuji dengan hal yang tidak baik. Ada orang yang diuji dengan kebaikan. Karena Allah mengingatkan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan menguji kamu sekalian dengan keburukan, bisyarri wal khairi, dan juga dengan kebaikan. Ada orang diuji dengan kemiskinan sehingga dia tidak tahan menghadapi ujian itu, sehingga kemudian kemiskinannya itu menyeretnya pada kekufuran. Maka ada sebuah makalah yang mengatakan, kadal fakru ayakuna kufur. Kefakiran itu menyebabkan seseorang terseret pada kekufuran. Tapi ada juga orang yang diuji dengan kemiskinan, tapi dengan kuatnya iman
dia mampu bertahan menghadapi ujian itu. Di sisi lain ada juga manusia yang ketika diuji dengan kemiskinan dia kuat, dia tetap istiqomah. Begitu dia diuji dengan kebaikan, ya, diuji dengan al-khair, dengan kebaikan, dia tidak sanggup menghadapinya. Ya. Yang tadinya hidup sederhana gitu ya. Begitu diuji dengan kekayaan, dia kemudian disibukkan dengan hartanya, dengan kekayaannya dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemudian yang tadinya rajin ibadah, rajin ke masjid, sehingga dengan diuji dengan kekayaan itu menyebabkan dia kemudian mulai jarang ke masjid, mulai jarang ibadah. Ibadah hanya sekedar menggugurkan kewajiban, sehingga kehidupannya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang diuji dengan kedudukan, ada yang diuji dengan wanita, yang sekali lagi itu semua akan mencerai-beraikan kita dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bagi kita seorang mukmin berkewajiban untuk memegang teguh keimanan ya, yang sudah kita miliki ini. Oleh karena itu, hidayah iman adalah merupakan hidayah yang paling besar ya, yang dimiliki oleh umat manusia. Banyak orang yang tidak bisa mendapatkan hidayah, maka kita bersyukur karena kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita sudah mendapatkan hidayah iman, maka Allah mengingatkan kita agar kita tetap istiqomah di jalan keimanan. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan surat Fussilat ayat ke-30, ya, surat ke-41 ayat 30, Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah ala takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang qalu, mereka mengatakan rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Artinya orang yang punya keimanan, meyakini kebenaran Islam, berada di jalan dakwah. Summastaqam, kemudian dia istiqomah. Istiqomah itu artinya berdiri tegak, teguh pendirian, dan konsisten di jalan kebenaran. Nah, karena istiqomah ini atau jalan yang lurus itu, yang mustaqimah itu adalah jalan yang kita pinta setiap saat, setiap kita melaksanakan salat. Kita selalu mengumandangkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ya. Apa jalan yang lurus itu? Dijelaskan di ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Orang yang diberi nikmat dijelaskan dalam ayat yang adalah minan nabiyyin, dari kelompok para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, ya, masalihin, dan orang-orang saleh. Nah, oleh karena itu, ikhwati rahimakumullah, ketika kita sudah menemukan jalan lurus, jalan hidayah, jalan iman, maka kita sekali lagi wajib untuk memegang teguh keimanan itu, dalam pengertian lain istiqomah. Maka orang yang memegang teguh keimanan dan keyakinannya, oleh Allah akan diberikan 3 hal. Dalam surat Fussilat ayat 30 ini dijelaskan, ketika seseorang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, summastaqim, ya, kemudian mereka summastaqim, kemudian mereka istiqomah, maka tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun kepada mereka malaikat yang akan mengatakan kepada orang-orang yang istiqomah, ala takhafu, janganlah kamu bersedih hati,
janganlah kamu takut. Wala tahzanu, dan janganlah kamu bersedih hati. Wa abshiru bil jannah, dan berilah kabar gembira kepada mereka berupa surga. 3 hal ini yang diberikan oleh Allah melalui malaikat yang dihembuskan ke dalam dadanya, sehingga orang yang istiqomah insya Allah akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Yang pertama tadi, ala takhafu, janganlah kamu takut, khawatir. Jadi orang yang istiqomah itu nggak ada kekhawatiran di dalam menjalani kehidupan. Ketika dia diuji dengan ujian yang bertubi-tubi, dia akan terus bertahan. Dia yakin bahwa ujian yang diberikan itu pasti Allah sudah mengukur kadar kesanggupan kita untuk menghadapinya. Karena orang yang istiqomah punya keyakinan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Maka ketika Allah menguji dengan sesuatu kepadanya, dia yakin betul Allah sudah mengukur, menakar ujian itu kita mampu untuk menghadapinya. Yang membuat kita tidak mampu menghadapi itu karena apa? Karena kelemahan jiwa kita. Oleh karena itu orang yang istiqomah, dia nggak khawatir dengan rizki, dia nggak khawatir dengan kehidupannya. Ya, coba kita bayangkan kalau keluarga Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggalkan keluarganya misal, padahal keluarganya ditinggalkan di sebuah lembah yang gersang, tidak ada tanam-tanaman, nggak ada air, tapi dia yakin dengan Allah, karena rizki itu adalah urusan Allah. Oleh karena itu keyakinan inilah yang menumbuhkan kekuatan jiwa. Keistiqomahan inilah yang akan membuatkan kekuatan jiwa. Maka sekali lagi tidak ada kekhawatiran di dalam diri tentang kehidupannya, tentang rizkinya, tentang masa depannya, tentang berbagai ujian kehidupan. Dan juga keistiqomahan itu menyebabkan seseorang muncul di dalam dirinya apa yang disebut dengan as-syaja'ah, keberanian. Jadi kalau lawan dari ala takhafu, janganlah kamu takut, khawatir. Jadi ketakutan dan kekhawatiran itu lawannya kan syaja'ah, keberanian. Makanya lihat orang yang istiqomah, dia nggak ada rasa takut. Bahkan sampai ketika misalnya seseorang itu akan dihukum mati oleh seorang pemimpin yang tirani misalnya, ketika dia memegang teguh prinsip, dia hadapi kematiannya dengan senyuman. Nggak ada rasa takut, nggak ada rasa sedih, nggak ada rasa khawatir. Kenapa? Karena dia terbayang sudah akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, akan mendapatkan manisnya surga. Menjadi sekali lagi orang yang istiqomah, Allah akan menghembuskan dalam dirinya oleh malaikat, ala takhafu, jangan kamu takut, khawatir. Dalam artian tumbuh dalam dirinya apa yang disebut dengan as-syaja'ah. Kemudian yang kedua, efek dari istiqomah dalam kehidupan seseorang adalah Allah akan memberikan yang disebut dengan wala tahzanu, dan janganlah kamu sekalian bersedih hati. Bersedih hati artinya apa? Pesimis dalam hidup. Maka orang yang istiqomah nggak ada rasa khawatir, rasa pesimis dalam hidup itu nggak ada. Dia yakin betul bahwa ketika dia mengalami sebuah kegagalan, di depannya akan ada keberhasilan. Karena selalu beriringan. Dalam Al-Quran dijelaskan, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu akan ada kemudahan. Jadi balik kegagalan, di situ akan ada kesuksesan. Jadi nggak pernah pesimis. Hari ini gagal, masa depan atau yang akan datang pasti akan sukses. Karena kegagalan tidak akan selamanya. Gitu. Maka orang yang istiqomah memiliki sikap optimisme yang kuat. Nggak ada rasa pesimis, nggak ada rasa sedih hati, itu ya. Jadi orang yang pesimis itu adalah orang yang kerdil jiwa, orang yang tidak memiliki yang disebut dengan istiqomah.
Jadi sekali lagi, istiqomah akan melahirkan sikap hidup optimis di dalam menghadapi kehidupan. Ya, asalkan dia bersungguh-sungguh untuk terus berusaha mencari jalan keluar dari kesulitannya, insya Allah Allah akan memberikan jalan-jalan. Allah menjadikan di dalam ayatnya, وَمَنْ جَاهَدَ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Dan siapa yang bersungguh-sungguh dalam jalan kami, maka akan kami tunjukkan kepadanya jalan-jalan. Inilah sikap optimisme dari orang yang memiliki istiqomah. Tidak ada rasa sedih hati. وَلَا تَحْزَنُوا. Janganlah kamu pesimis, tapi harus optimis. Kemudian yang ketiga, buah dari istiqomah adalah wa absyiru bil jannah. Berilah kabar gembira kepadanya sebuah surga. Di orang yang istiqomah itu dia akan merasakan kebaikan, akan merasakan kebahagiaan, akan merasakan kenikmatan. Bahkan dia akan bisa merasakan surga sebelum surga yang sesungguhnya. Dalam pandangan orang lain, kesulitan itu adalah mungkin berarti ujian. Tapi bagi dia, itu adalah sarana dia untuk melatih kesabaran. Dalam pandangan orang lain, ketika dia akan meraih kesuksesan, dia akan euforia. Tapi bagi dia, kesuksesan itu adalah merupakan ladang latihan untuk bagaimana dia pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang istiqomah adalah orang yang bahagia. Orang yang diberikan oleh Allah kabar gembira berupa surga, kenikmatan hidup. Bahkan sekali lagi, dia akan merasakan nikmat hidup berupa surga sebelum surga yang sesungguhnya. Inilah buah dari istiqomah. 3 hal. Yang pertama adalah as-saja'ah, keberanian yang menghilangkan kekhawatiran, ketakutan, ala takhafu. Yang kedua, wala tahzanu, sikap optimisme yang akan menghilangkan sikap pesimisme dalam hidup. Dan yang ketiga, wa absyiru bil jannah, diberikan kabar gembira berupa surga, kenikmatan hidup, bahkan dia akan bisa merasakan surga sebelum surga yang sesungguhnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk bisa istiqomah di jalan dakwah ini, istiqomah di jalan kebenaran ini, sehingga kita bisa mendapatkan 3 hal yang Allah berikan kepada kita semua. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.